Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasi Rames TV. Masih bersama saya Mas Topan. Di video kali ini aku akan membahas sebuah peristiwa yang mengerikan, yaitu teror ninja misterius yang pernah bikin Jawa Timur sangat mencekam. Bagaimana tidak, berawal dari resahnya masyarakat dengan isu dukun santet hingga menyebar ke pembantaian para ulama dan para guru ngaji di Jawa Timur sana. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1998. Kala itu Jawa Timur menjadi tempat yang sangat mencekam. Jangankan untuk keluar malam, setelah maghrib saja, orang-orang sudah menutup pintunya rapat-rapat. Hal itu dikarenakan adanya teror pembunuhan misterius yang kala itu populer dengan nama ninja. Kejadian ini sendiri berawal dari isu tentang dukun santet yang menebar keresahan di masyarakat. Sebuah versi mengatakan jika para ninja ini sebenarnya diutus oleh pihak tertentu untuk membunuh para dukun santet ini. Hal ini juga tersirat dalam sebuah pesan radiogram yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi saat itu, yaitu Bapak H.T. Purnomo Sidik. Isinya adalah menghimbau kepada para aparat pemerintah untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam atau ilmu santet tersebut. Namun, karena kurangnya koordinasi, akhirnya radiogram yang berisi data-data orang-orang yang diduga dukun santet itu malah bocor ke masyarakat, sehingga orang-orang yang diduga dukun santet ini justru dihabisi sendiri oleh masyarakat yang saat itu memang sudah resah dengan keberadaan orang-orang yang diduga para dukun santet ini. Jadi saat itu masyarakat itu memburu orang-orang yang dianggap dukun santet tersebut, yang bersumber dari bocornya data-data radiogram Bupati Banyuwangi kala itu, dan membuat situasi kala itu menjadi sangat kacau, sehingga akhirnya muncullah sosok ninja di tengah-tengah konflik tersebut. Banyak opini yang beredar di masyarakat tentang sosok ninja ini. Di beberapa versi ada yang mengatakan jika mereka ini ditugaskan untuk menghabisi para dukun ini. Namun pada kenyataannya justru kebalikannya. Korban yang berjatuhan akibat aksi para ninja ini malah dari kalangan ulama dan guru-guru ngaji. Banyuwangi jadi kota pertama munculnya teror ninja ini. Ketika masa mencekam ini, dalam sehari paling tidak ada 2 orang yang mati dibunuh. Dan dipastikan mereka yang dibunuh para ninja ini adalah orang-orang yang lurus agamanya. Awalnya dukun yang diduga menjadi sasaran teror para ninja ini, namun ternyata malah para ulama dan kiai yang menjadi korban. Teror ninja ini makin mencekam ketika ternyata targetnya tidak melulu orang-orang alim. Di beberapa kejadian, korbannya justru masyarakat sipil, termasuk para tokoh terpandang di masyarakat. Fenomena ninja ini jadi semacam ancaman serius di Jawa Timur. Terlebih, daerah operasi teror para ninja ini mulai melebar ke beberapa kota, mulai Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, sampai Malang. Menurut tim investigasi swadaya dari organisasi masyarakat, jumlah korban aksi teror dari ninja ini mencapai 147 orang, itu di Banyuwangi saja. Banyak saksi mata yang mengatakan jika sosok ninja ini benar-benar seperti yang ada dalam film-film Jepang, seperti sosok yang berpakaian hitam-hitam dan memakai penutup muka dari kain. Versi yang lain ada pula yang menyebutkan bahwa mereka memakai pakaian berwarna biru. Tak hanya dari tampilan, sosok ninja ini juga dikatakan bisa berlari sangat cepat, menghilang, bahkan bisa melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Ada yang mengatakan juga jika sosok ninja ini sering berpura-pura menjadi orang gila. Fenomena orang gila ini juga jadi perhatian khusus bagi masyarakat ketika itu.
Pasalnya makin banyak jumlah orang gila yang muncul di tengah-tengah mencekamnya kejadian teror ninja ini. Bahkan ada masyarakat yang katanya pernah menangkap ninja ini mengatakan jika sosok ninja ini saat ditangkap tiba-tiba saja berubah jadi orang gila. Banyak cerita yang beredar tentang bagaimana para ninja ini menghabisi para korbannya. Yang pertama, biasanya mereka akan menandai pintu atau tembok rumah korbannya dengan tanda silang warna merah atau putih. Lalu eksekusinya akan dilakukan ketika malam hari. Orang-orang dulu sangat takut ketika mendapati tanda silang ini di pintu rumah mereka. Namun, tidak semua rumah mendapatkan tanda silang ini. Seperti yang sudah-sudah, biasanya hanya rumah milik guru-guru ngaji, imam masjid, dan tokoh terpandang saja yang mendapat tanda silang ini. Jika suatu rumah mendapat tanda silang ini di pagi hari, sudah dipastikan salah satu penghuninya akan menjadi korban dari teror ninja ini. Cara para ninja membunuh para korbannya juga tergolong sadis. Tak hanya dibunuh lalu ditinggal pergi, beberapa dari korbannya juga ada yang digantung, dipatahkan tulangnya, hingga dipenggal kepalanya. Meskipun bisa membunuh dengan taktis, nyatanya tak semua target berhasil disingkirkan oleh para ninja ini. Beberapa korban berhasil lolos dari teror ninja ini dengan melakukan perlawanan. Masyarakat yang sudah sangat resah dan sangat ketakutan akhirnya melakukan perlawanan, salah satunya dengan cara siskampling. Di malam hari, para pria dewasa berkumpul dan berjaga-jaga, sedangkan anak-anak dan wanita mengunci semua pintu dan jendela rumahnya. Cara ini sedikit membuahkan hasil dengan berkurangnya jumlah teror ninja di kala itu. Bambu kuning jadi andalan warga untuk melawan para ninja itu karena bambu kuning dipercaya masyarakat dapat melumpuhkan ilmu sakti yang dimiliki oleh para ninja itu. Tindakan pencegahan lainnya juga dilakukan dengan menanam tanaman kelor di depan rumah yang mereka percaya sebagai penangkal ilmu hitam. Kejadian teror ninja ini pas sekali bertepatan dengan peristiwa besar, yaitu mundurnya mantan Presiden Soeharto. Alhasil muncullah opini-opini publik jika kejadian teror ninja ini hanyalah sebagai pengalihan isu saja dari peristiwa besar tersebut. Namun tujuannya sendiri untuk apa, itu yang hingga saat ini tidak begitu jelas. Mungkin bisa saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat puas tentang bagaimana brutalnya pemerintah memperlakukan mahasiswa demonstran yang kala itu menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto, atau kita kenal dengan peristiwa reformasi. Ada juga yang mengatakan jika para ninja ini sebenarnya adalah para aparat yang sudah terlatih, bisa tentara atau yang lainnya. Masyarakat pun ada yang meyakini hal tersebut, mengingat para ninja ini begitu lihai dan taktis dalam melakukan misi-misinya. Orang biasa secara logika tidak akan mungkin bisa melakukan hal-hal seperti itu, kecuali jika orang tersebut sudah berlatih bertahun-tahun. Hingga akhirnya fenomena ninja ini lenyap begitu saja. Tidak ada tindakan penyelidikan, tidak ada peradilan, atau siapa dalang dibalik kejadian ini tidak ada yang tahu. Dan pada ujungnya peristiwa mengerikan ini tidak pernah terungkap. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang mau mengkoreksi atau ada yang mau meluruskan jika ada sesuatu yang salah dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Ketemu aku di video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.